Malam ini aku punya kisah yang bikin merinding. Sebuah kejadian nyata yang dialami langsung oleh seorang warga di kampung atas tentang sosok misterius yang meneror penduduk selama berhari-hari. Bukan sekadar cerita horor biasa, ini adalah kisah nyata yang bahkan membuat seluruh warga turun tangan untuk mengungkap kebenarannya. Jadi, siapin nyali kamu, matikan lampu, dan dengerin baik-baik karena cerita ini mungkin aja bikin kamu susah tidur malam ini. Waktu itu, aku masih umur 9 tahun. Tapi jujur, detail ceritanya lebih banyak aku tahu dari nyokap. Soalnya, di umur segitu kan masih bocah, minim informasi lah ya. Jadi, kejadian-kejadian aneh yang terjadi waktu itu, lebih banyak nyokap yang ngalamin atau setidaknya lebih ngerti daripada aku. Biasanya kalau lagi kumpul keluarga terus ngobrolin masa lalu, kita suka flashback. Dan dari situlah aku bisa tahu detailnya lebih jelas. Tapi kalau soal kejadian yang aku alami sendiri, aku masih inget banget. Soalnya ini ninggalin trauma panjang. Kejadian yang benar-benar tertanam di memori aku, karena di usia segitu aku melihat sesuatu yang seharusnya nggak dilihat anak kecil. Makanya sampai sekarang pun masih terasa efeknya. Waktu itu keluarga kami memang sering banget pindah-pindah. Soalnya bokap kerja di studio musik sebagai operator. Jadi kemanapun bokap dipindah tugas, kami sekeluarga ikut. Aku juga jadi sering pindah sekolah gara-gara itu. Di tahun itu, kami tinggal di sebuah tempat yang orang-orang sebut sebagai kampung bawah. Masih di sekitar Jabodetabek. Biar gampang kebayang, aku kasih gambaran. Jadi dari jalan raya masuk ke dalam gang, ada satu akses jalan yang menghubungkan 3 kampung. Kampung bawah, kampung tengah, dan kampung atas. Jarak dari kampung bawah ke kampung tengah sih nggak terlalu jauh. Tapi dari kampung tengah ke kampung atas lumayan jauh, dan akses jalannya cuma muat 1 mobil. Nah, rumahku ada di dalam gang itu. Di pinggir jalan sih ada beberapa rumah, tapi jaraknya nggak rapat, karena di antaranya ada kebun. Kalau di dalam gang, rumahnya lebih sedikit, paling cuma 6 atau 7 rumah waktu itu. Itu pun rumah-rumahnya nggak langsung kelihatan dari gang utama, karena harus masuk lagi melewati kebun. Model rumah khas tahun 90-an lah. Nah, kalau soal penerangan di sana, jangan ditanya. Kalau malam, parah banget gelapnya. Lampu-lampu di pinggir jalan itu bukan dari pemerintah, tapi hasil usaha warga sekitar. Itu pun banyak yang mati. Jadi, kalau malam, nuansa horornya berasa banget. Terus aktivitas warga di kampung itu juga nggak sampai larut malam. Kalau hari biasa, maksimal jam 10 malam tuh udah sepi. Lewat jam segitu, kalau nggak ada urusan penting, nggak ada yang keluar rumah. Kecuali malam minggu, biasanya masih ada yang nongkrong sampai setengah 12. Tapi lewat jam 12, udah nggak ada suara sama sekali, kampung jadi mati. Zaman itu juga belum ada media sosial. Jadi, kalau ada kejadian, informasinya nggak langsung nyebar. Misalnya ada maling. Itu baru sampai ke warga kampung bawah sekitar 2 atau 3 hari kemudian. Kecuali kalau ada yang meninggal, itu pasti langsung ketahuan. Soalnya, jalan aksesnya cuma 1. Jadi pasti semua orang lihat siapa yang lewat untuk urusan pemakaman. Meskipun nggak kenal orangnya, paling nggak kita tahu dia dari kampung tengah atau kampung atas. Dan disitulah, semua kejadian aneh itu mulai terjadi. Singkatnya, di kampung atas ada seorang perempuan muda, usianya sekitar 19 atau 20 tahun, yang meninggal karena kecelakaan. Almarhumah ini tinggal bareng kedua orang tuanya, cuman ibu dan bapaknya aja. Mereka ini pendatang, bukan warga asli sana. Memang sih, di daerah itu kebanyakan isinya pendatang. Sementara yang disebut tuan rumah, itu biasanya orang-orang yang punya tanah, bangun rumah, terus disewain buat kontrakan. Jadi, yang benar-benar asli dari sana nggak banyak. Waktu almarhumah meninggal, aku baru tahu 2 hari setelahnya.
Itu pun karena ada yang ngomongin di kampung bawah. Tapi ada satu hal aneh yang bikin banyak orang bertanya-tanya waktu itu. Kenapa nggak ada ambulans yang lewat? Padahal almarhumah ini sering banget melintas di kampung bawah setiap hari buat berangkat dan pulang kerja. Banyak warga yang setidaknya tahu wajahnya. Jadi pas mereka dengar kabar kematiannya, langsung muncul pertanyaan. Kok nggak ada prosesi pemakaman di kampung ini? Kenapa nggak ada mobil jenazah yang lewat? Ternyata jenazahnya langsung dibawa dari rumah sakit ke kampung halamannya di Jawa Timur. Makanya di kampung atas nggak ada pemakaman sama sekali. Nah, 4 hari setelah kabar kematiannya menyebar, warga mulai diresahkan sama isu yang bikin bulu kuduk merinding. Katanya, kampung atas mulai diteror hantu pocong. Dan ini bukan sekadar cerita kosong. Banyak warga yang ngalamin langsung. Kejadiannya selalu sekitar jam 11 malam. Pocong itu keliling dari rumah ke rumah, ngetok pintu warga satu persatu. Yang pertama kali kena teror itu warga dari kampung tengah. Dan yang pertama kali ngalamin kejadian ini, seorang tukang sayur di kampung bawah. Jadi, ada seorang tukang sayur di kampungku yang memang biasa berangkat kerja sekitar jam 2:30 dini hari. Dia naik becak buat ke pasar induk ambil dagangan. Becaknya ini bukan yang kecil, tapi yang agak panjang, soalnya harus muat banyak sayuran. Nah, malam itu dia udah melewati gang rumahku, jalan menuju kampung atas. Di sekitar situ, di sebelah kiri ada deretan pohon bambu, sementara di kanan ada kebun yang lumayan luas. Jalanannya sepi banget, cuman suara gesekan daun sama jangkrik yang kedengeran. Pas becaknya melaju pelan, tiba-tiba dari balik semak-semak pohon bambu, sesuatu muncul di depannya. Jaraknya deket banget. Instingnya langsung bereaksi, dia tarik tuas rem becaknya sekuat tenaga. Roda becak berdecit, hampir ngebuat dia jatuh ke belakang. Tapi begitu matanya fokus, dia langsung sadar. Yang berdiri di depannya itu bukan manusia. Itu pocong. Tukang sayur itu langsung loncat dari becaknya, mundur beberapa langkah sambil ngegosok matanya. Mungkin dia berharap kalau ini cuma halusinasi, tapi enggak. Pocong itu masih di situ. Berdiri diam menghadap ke arahnya. Mukanya rusak, sebelah kirinya hancur, dan matanya putih semua. Nggak ada bola matanya. Nggak ada suara apapun. Tukang sayur itu langsung panik. Tanpa pikir panjang, dia lari sekencang-kencangnya sambil teriak, "Tolong! Tolong!" Untungnya, di sepanjang jalan itu masih ada beberapa rumah warga. Ada yang kebangun dengar suara teriakannya, terus buru-buru keluar buat lihat ada apa. "Tolong pak, saya dikejar pocong," katanya sambil ngos-ngosan. Awalnya warga ragu, tapi karena isu pocong di kampung atas emang lagi rame, mereka jadi ikut merinding. Akhirnya, beberapa warga ngumpul, bawa senter, terus jalan ke arah tempat tukang sayur itu tadi, lihat pocong. Tapi pas mereka sampai di sana, yang tersisa cuma becaknya doang. Pocongnya udah nggak ada. Besok paginya, cerita ini langsung menyebar. Kampung jadi geger. Dan ternyata, kejadian ini bukan yang terakhir. Beberapa hari kemudian, ada teror kedua. Dan yang ini lebih menyeramkan lagi. Di kampung tengah ada sebuah pabrik gula. Letaknya agak ke dalam, masuk dari jalan utama lewat lorong sempit yang cuma cukup buat satu motor. Di sekitar pabrik itu ada sekitar 15 rumah kecil, tempat tinggal para pekerja. Nah, malam itu, sekitar jam 1:30 dini hari, ada seorang bapak-bapak yang keluar rumah. Mungkin mau kerja atau sekadar ngopi sambil ngerokok di depan rumahnya. Dia duduk di bangku kayu, bersandar di dinding rumah, menghadap ke ujung gang. Hawa malam itu dingin, angin berembus pelan. Suasana sepi banget, tapi tiba-tiba dari ujung lorong, dia lihat ada seseorang jalan mendekat. Awalnya dia nggak curiga, tapi pas dia berdiri dan sedikit mencondongkan badan buat lihat lebih jelas, baru sadar, itu bukan orang. Fisiknya mirip banget sama yang dilihat tukang sayur beberapa hari lalu. Matanya putih semua, mukanya rusak, dan itu pocong. Langsung dia kaget, tubuhnya gemetar, jantungnya kayak mau copot.
Pocong itu makin mendekat, jalannya pelan tapi pasti. Tanpa pikir panjang, dia buru-buru lari ke dalam rumah. Pintu langsung ditutup dan dikunci rapat. Istrinya yang lagi tidur sampai terbangun karena suara gaduh. "Apa sih, Pak? Jangan berisik. Ada pocong di luar." Karena panik, dia makin ribut di dalam rumah. Terus suara gaduh ini ternyata juga kedengeran sama beberapa tetangga sebelahnya. Tapi anehnya, nggak ada satupun yang berani keluar. Kenapa? Karena di kampung atas sebelumnya udah ada peringatan. Kalau lewat jam 11 malam ada suara pintu diketuk atau suara aneh, jangan sekali-kali dibuka. Akhirnya, malam itu semua orang memilih diam dan pura-pura nggak dengar apa-apa. Tapi teror nggak berhenti di situ. Karena nggak lama setelah itu, dari luar rumah terdengar suara lirih. "Tolong, buka tali pocong saya." Tetangga sebelah rumah juga dengar suara itu. Karena penasaran, dia coba ngintip dari balik jendela. Dia cuma mau memastikan siapa yang ketuk pintu tengah malam begini. Begitu dia mengintip, astaga, dia lihat sosok pocong itu duduk di depan rumahnya, diam, nggak bergerak, dan yang bikin makin serem bukan cuma rumah dia yang didatangi. Sepanjang jalur di sekitar pabrik gula itu, banyak warga yang ngalamin kejadian serupa. Besok paginya, kampung heboh lagi. Para pekerja pabrik gula ramai ngebahas kejadian semalam. Soalnya, bukan cuma 1 atau 2 orang yang ngelihat. Banyak saksi. Untungnya, warga kampung atas sebelumnya udah ngasih peringatan. Kalau ada yang mengetuk pintu di atas jam 11 malam, jangan dibuka, karena udah banyak yang ngalamin. Selang beberapa hari, kejadian paling parah justru aku alami sendiri. Malam itu malam minggu. Aku masih kecil, sekitar 9 tahun. Seperti biasa, aku dan teman-teman main ke rumah salah satu teman yang tinggal di kampung tengah, dekat perbatasan kampung atas. Namanya Saipul. Rumahnya lumayan besar, letaknya di pinggir jalan. Keluarganya juga bisa dibilang cukup berada. Malam itu, kami berencana menginap di rumah Saipul. Total ada 10 orang, termasuk dia. Kami seru-seruan main video game. Zaman itu masih langka yang punya. Ada juga yang main monopoli. Pokoknya, ramai banget. Nggak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Saat itu, ibunya Saipul keluar dari kamar dan langsung negur kami. "Udah malam, besok lagi aja mainnya, tidur sana," katanya. Mungkin karena berisik, ibunya jadi terganggu. Akhirnya, kami beresin semuanya dan bersiap tidur di ruang tamu. Tapi entah kenapa, rasanya susah tidur. Aku bolak-balik posisi, tetap nggak bisa lelap. Awalnya, aku kira cuman aku yang begini. Tapi nggak lama, satu persatu teman juga mulai gelisah. Akhirnya, ada satu teman yang nyeletuk, "Udah, balik aja yuk, nggak enak nih rasanya." 7 orang setuju buat pulang. Tinggal Saipul dan satu temannya yang memilih tetap tidur. Kami coba bangunin mereka, tapi mereka udah terlalu ngantuk. Akhirnya, jam 12 malam, kami bersembilan keluar dari rumah Saipul. Di luar, suasana sepi banget. Padahal malam minggu, tapi jalanan benar-benar lengang. Dari 9 orang, aku dan satu temanku, Alvan, adalah yang rumahnya paling jauh. Kami harus turun melewati beberapa gang di kampung bawah. Saat kami mulai berpisah dengan teman-teman lain, tiba-tiba salah satu teman iseng bilang, "Awas ketemu pocong." Awalnya aku nggak kepikiran sama sekali. Tapi gara-gara dia bilang gitu, pikiranku langsung ke arah pocong yang selama ini dibicarakan orang-orang. Alvan yang awalnya santai, langsung sedikit kesal. "Bacot lu, besok kalau beneran ketemu, aku tonjok lu." Tapi teman yang iseng ini malah makin jahil. Dia ngangkat tangannya ke atas, pura-pura menirukan gerakan pocong. Aku dan Alvan mulai nggak nyaman. Tapi ya sudah, kami lanjut jalan. Saat itu, posisi kami berdua sudah mulai turun ke gang kecil yang lebih gelap. Tiba-tiba, Alvan bilang, "Lari aja yuk." Aku langsung mikir, kalau lari, aku pasti bakal ditinggalin. Akhirnya, aku bilang, "Jalan aja pelan-pelan." Padahal, aku juga mulai merinding. Ketika kami semakin masuk ke gang yang lebih sepi,
aku mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti kami dari belakang. Awalnya aku kira cuman perasaan, tapi begitu aku menoleh sedikit, aku lihat Alvan juga mulai gelisah. Kami berdua makin mempercepat langkah. Sampai akhirnya, di satu belokan, Alvan yang ada di sebelah kiri aku tiba-tiba berhenti dan langsung teriak. Kami berdua makin mempercepat langkah. Sampai akhirnya, di satu belokan, Alvan yang ada di sebelah kiri, aku tiba-tiba berhenti dan langsung teriak, "Pocong!" Dia langsung lari sekencang-kencangnya. Aku yang kaget, refleks ikut lari. Tapi saking paniknya, aku malah tersandung dan jatuh. Saat aku berusaha bangun, aku sempat melihat ke ujung gang, dan di sana berdiri pocong itu. Matanya putih semua, mukanya rusak, persis seperti yang diceritakan tukang sayur dan para pekerja pabrik gula sebelumnya. Aku ketakutan luar biasa. Alvan yang tadinya lari berusaha balik buat nolongin aku. Tapi kami berdua sama-sama melihat pocong itu mulai bergerak pelan ke arah kami. Bukan melompat cepat seperti yang diceritakan sebelumnya, tapi lebih seperti melayang perlahan, seolah mendekati kami dengan sengaja. Aku langsung berdiri dan lari secepat mungkin ke rumahku yang lebih dekat. Begitu sampai depan rumah, aku langsung teriak-teriak ketakutan. Tetangga aku keluar, bingung lihat aku yang pucat dan ngos-ngosan. "Kenapa? Kenapa?" Aku masih gemetar dan hanya bisa menunjuk ke arah gang. Pocong di sana. Semakin banyak tetangga yang keluar, termasuk ibu-ibu yang juga ketakutan. Ada yang bilang, "Udah, samperin aja ke kampung atas, biar kita nggak was-was terus begini." Akhirnya, malam itu banyak warga yang begadang. Para bapak-bapak mencoba berjaga, sementara ibu-ibu memilih tidur, meskipun masih waspada. Akhirnya, hari Minggu tiba. Aku masih ingat betul kejadian itu. Malam sebelumnya, aku milih buat tidur lebih awal. Paginya, pas bangun, aku lihat nyokap udah nggak ada di rumah. Ternyata, beliau pergi ke kampung atas buat nemuin seseorang. Pas nyokap sampai di kampung atas, beliau langsung dipanggil sama bapaknya almarhum. Tapi sebelum itu, sempat ngobrol dulu sama Pak RT setempat. Pak RT ini bilang, "Saya sudah kasih tahu warganya, sudah mengingatkan bapaknya, tapi katanya dia sudah telepon ke kampung. Cuman di sini, teror masih terus terjadi." Di sela-sela percakapan itu, nyokap dengar cerita yang benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Jadi, ada seorang pemuda, umurnya sekitar 25 atau 26 tahun, yang ngalamin kejadian serem pas pulang lembur sekitar 12:30 malam. Dia naik motor dan hampir sampai di kampung atas. Di perjalanan, ada pohon nangka besar di sebelah kiri jalan. Nah, tiba-tiba sesuatu jatuh di depannya. Awalnya, dia kira itu cuma buah nangka. Tapi pas diperhatiin lagi, kok bentuknya aneh, nggak kayak nangka biasa. Begitu dia semakin mendekat, benda itu mulai bergerak. Dan disitulah dia sadar, itu bukan nangka, itu pocong. Dia langsung panik, apalagi setelah dengar suara lirih dari makhluk itu, "Tolong buka tali pocong saya." Gila, kebayang nggak sih ada suara kayak gitu di tengah malam? Dia langsung buru-buru nyalain motor dan tancap gas. Tapi pocong itu malah ngikutin, melayang tepat di belakangnya. Pas sampai di turunan terakhir sebelum jalan raya, si pemuda ini saking paniknya sampai jatuh dari motornya. Tapi bukannya hilang, pocong itu malah berdiri tegak di dekat motornya. Bayangin aja, lo udah jatuh, belum sempet bangun, terus ada pocong diem di depan lo. Mana duluan yang keluar, keringet atau air mata? Dalam kondisi gemetaran, dia buru-buru ngambil motornya dan terus dikejar sampai keluar gang, mendekati jalan raya. Begitu sampai di dekat pohon bambu di ujung jalan, barulah pocong itu menghilang. Gila, dia takut banget sampai nggak berani pulang ke rumah sampai pagi. Pas nyokap dengar cerita ini, katanya wajah si pemuda masih pucat banget, syok berat. Dan dia adalah saksi nyata dari kejadian ini. Sementara itu, bapaknya almarhum akhirnya tiba di kampung atas. Warga yang udah resah banget langsung nanya ke dia, "Pak, ini gimana? Udah banyak yang kena teror, kami bener-bener takut." Bapaknya cuman jawab, "Saya sudah telepon."
Tapi ternyata di balik semua itu, bapaknya punya keraguan besar yang dia pendam sendiri. Dia takut kalau ngomong terus malah dibully atau dipermalukan sama warga. Tapi akhirnya, karena terus didesak, dia pun jujur. Ternyata alasan dia nggak pulang setelah anaknya dimakamkan adalah karena nggak punya uang. Secara ekonomi, dia benar-benar lagi kesulitan. Saat anaknya meninggal, biaya yang keluar udah banyak banget. Dia sebenarnya pengen pulang sama istrinya, tapi malu karena nggak punya ongkos. Pas warga dengar ini, mereka akhirnya berinisiatif buat bantuin. Kebetulan, di kampung itu ada beberapa orang yang cukup mampu, apalagi ada pabrik di sekitar sana. Mereka pun sepakat buat patungan, ngumpulin uang supaya bapaknya bisa pulang ke kampungnya. Udah Pak, besok Bapak pulang aja. Ini kami kumpulin uang buat ongkos Bapak pulang dan nanti balik lagi ke sini, kata salah satu warga. Akhirnya, dengan berat hati, bapaknya setuju. Warga berharap dengan kepulangannya, misteri dan teror ini bisa segera berakhir. Setelah 5 hari, akhirnya bapaknya balik lagi ke kampung atas. Dia datang buat minta maaf, baru setelah itu dia cerita kejadian yang sebenarnya. Katanya, dari awal memang ada keraguan dalam hatinya. Jadi gini, waktu dia nganter jenazah anaknya ke Jawa Timur, dia udah capek banget, capek fisik, capek mental juga. Namanya orang tua, kan? Baru kehilangan anak, sedihnya nggak kebayang. Sampai di sana pun udah malam, sekitar jam 11. Di kampung, kalau ada jenazah datang malam-malam, biasanya nggak ditunggu lama, langsung dikubur. Waktu itu yang ikut proses pemakaman cuma pihak keluarga. Pas liang kubur udah siap, bapaknya ikut turun ke dalam, posisinya di bagian kepala. Nah, di situ ada keluarga lain yang sebenarnya udah ngingetin soal tali pocong. Tapi mungkin karena penerangan cuma pakai senter, suasana gelap, dan bapaknya juga masih dalam kondisi mental yang nggak stabil. Jadi dia nggak terlalu fokus. Setelah jenazah diazanin dan ditutup papan, tinggal 2 papan terakhir mau dipasang, tiba-tiba bapaknya lemas, kayak kehilangan tenaga. Dia jatuh, terus sama keluarga diangkat ke atas, tapi turun lagi. Mungkin memang masih nggak rela ya. Setelah pemakaman selesai, ada satu hal yang bikin dia kepikiran. Dia telepon keluarganya di kampung, nanya, "Pas saya turun ke bawah, kalian ngecek lagi nggak? Itu tali pocong di kepalanya udah dibuka belum?" Keluarganya jawab, "Nggak ngecek lagi, soalnya kita pikir udah dibuka." Di situ bapaknya mulai sadar. Wah, jangan-jangan beneran kelupaan. Tapi dia nggak berani ngomong ke siapa-siapa. Takut dibully sama warga kampung. Makanya, pas kejadian teror di kampung atas makin sering, dia makin kepikiran. Sampai akhirnya warga desak dia buat ngomong jujur. Dan bener aja, waktu makamnya dibongkar lagi, ternyata tali pocongnya masih terikat. Akhirnya setelah dibuka, dia balik lagi ke kampung atas buat minta maaf ke warga sekitar. Dia bilang, ini semua kesalahannya, karena waktu itu dia benar-benar nggak fokus. Tapi dari kejadian ini, ada satu hal yang bikin dia yakin. Dia percaya bahwa yang selama ini meneror warga itu bukan arwah anaknya, tapi jin yang memanfaatkan kelalaian mereka. Karena dalam ajaran Islam kan, kalau seseorang sudah meninggal, urusannya sudah selesai. Jin itu mungkin cuma mau kasih isyarat kalau ada yang kurang sempurna dalam penguburannya. Waktu itu sempat ada yang mikir, jangan-jangan bapaknya ini sengaja nggak buka tali pocong karena dendam sama supir angkot yang nabrak anaknya. Soalnya sebelum bapaknya pulang kampung, warga masih banyak yang berspekulasi begitu. Tapi setelah dia cerita, ternyata sebelum berangkat ke Jawa Timur, dia udah damai sama supir angkot itu. Udah nggak ada urusan lagi, udah ikhlas. Jadi memang ini murni kelalaiannya aja. Setelah kejadian ini, kondisi kampung mulai tenang. Teror berhenti, nggak ada gangguan lagi. Bapaknya juga akhirnya mutusin buat pindah ke kota, ninggalin kampung atas. Katanya, dia nggak mau lagi ada di tempat yang mengingatkan dia sama kejadian itu. Dan begitulah, setelah tali pocong akhirnya dibuka, teror di kampung atas pun berakhir. Tapi bayangannya tetap membekas di ingatan banyak orang, termasuk aku sendiri. Jadi, apakah ini murni karena kelalaian manusia,
Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua kejadian ini? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, kita nggak pernah benar-benar sendirian. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Cerita Netizen Indonesia. Biar aku bisa terus bawain kisah-kisah misteri lainnya buat kamu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, kamu rebahan aja. Aku yang ceritain.